Yo nakama, ayo bangun. Pada kesempatan kali ini, tim bahas saja akan membahas tentang One Piece chapter 1048 dengan judul 20 Years. Panel pertama, sesuai dengan spoiler yang pernah Mimin bahas tentang kedatangan keluarga Germa. Diperlihatkan Brul yang berbicara dengan Crackers tentang kedatangan dua orang yang tak diundang. Yang tak lain dan tak bukan, mereka adalah Reju dan Ichiji. Sekarang, panel beralih. Diperlihatkan kelanjutan dari chapter 1047 yang memperlihatkan pukulan Luffy yang sangat besar yang akan menghantam Kaido dan Pulau Onigashima. Tapi tunggu dulu, jika kita perhatikan, ada pemandangan menarik. Diperlihatkan Momo dalam mode naganya berkata kepada Luffy, "Luffy, tunggu dulu, kau menyuruhku untuk memindahkan Onigashima? Itu mustahil, aku tidak bi." Ketika Momo mau berkata, "Aku tidak bisa memindahkan Onigashima." Di situ, seketika Momo teringat flashback keluarganya. Ibunya pernah berkata, "Kau pasti bisa membangun kembali klan Kozuki di masa depan." Seketika Momo mendapatkan kekuatan dari semangatnya. Ia pun mendorong Pulau Onigashima menjauh dari jangkauan tangan Luffy. Setelah itu, diperlihatkan ekspresi Luffy yang bersiap memukulkan pukulan supernya yang bernama Gomu Gomu no Bajranggan. Namun di sini, Kaido malah sesumbar dan berkata, "Baiklah, akan kuterima langsung seranganmu." Diperlihatkan Kaido yang memberitahu Luffy. Kaido berkata, "Tahukah kau topi jerami? Pahlawan negara ini mati hangus terbakar 20 tahun lalu. Dan sejak saat itu, negara ini menjadi tempat tanpa hukum. Bahkan kalian yang ditunggu selama 20 tahun sebagai pahlawan akan juga ikut terbakar." Sambil mengeluarkan api yang menyelimuti tubuhnya, Flaming Drum Dragon. Seketika, tangan kiri Luffy yang memegangi tubuh Kaido terasa panas. Ia pun melepaskan genggamannya. "Ah, panas." Dan Kaido tersenyum. "Benar, lepaskan tanganmu sebelum terbakar." "Jangan takut, aku tidak akan kabur," ucap Kaido. Memang, Kaido yang sekarang yang telah diselimuti oleh api yang terasa sangat panas. Bahkan, tanduk Onigashima pun dibuat meleleh ketika menyentuh ekornya. Kini Kaido sangat percaya diri. Ia masih tetap sesumbar dan berkata, "Lagi pula kau takkan mengujamkan tinju besarmu padaku, kecuali jika kau ingin terbakar hingga meleleh." Di panel ini diperlihatkan flashback Luffy. Ia mengingat ilmu yang telah diajarkan kakek Yogoro. Dulu kakek Yo telah mengajarkan cara untuk menyerang tanpa perlu menyentuh. Lalu Luffy memperlihatkan ekspresi tersenyum percaya diri. Ia bersiap-siap sambil berkata, "Akan kuhempaskan kau hingga ke dasar neraka. Gomu Gomu no Bajranggan." Lalu panel berpindah. Diperlihatkan Usopp, Kinemon, dan Kiku yang selamat akibat terjangan air yang dikirimkan Jinbe. Dan di lain tempat, diperlihatkan para samurai yang terus menyemangati Luffy untuk mengalahkan Kaido. Kawamatsu juga berpendapat, perang ini tidak akan berakhir sebelum Kaido berhasil disingkirkan. Flashback pun terjadi. Diperlihatkan para Akasaya yang berlari setelah dilemparkan dari kuali eksekusi oleh Oden. Mereka berlari, bergegas menuju ke kuri tempat keluarga Oden tinggal. Dan sayangnya, hal ini telah disadari oleh Orochi. "Aku tahu tujuan mereka. Mereka akan pergi ke kuri. Di sana ada penerus Oden." Kaido pun berkata, "Biar aku saja yang pergi." Para warga mencoba menghalangi Kaido agar tidak melukai keluarga Oden. Dan mereka ditembaki oleh pasukan Orochi. Panel selanjutnya diperlihatkan hangusnya kastil yang telah rata dengan tanah. Anak buah Orochi pun melapor ke Orochi bahwa keturunan Oden sudah lenyap terbakar menjadi abu. Setelah menghabisi klan Kozuki, kini Orochi dan Kaido menantang para daimyo. Sebelum memulai pertarungan, mereka memberi pilihan kepada para daimyo
ikut berpesta bersama kami atau berperang melawan kami. Memang perkataan Yori tentang Orochi yang tidak pantas memimpin Wano dalam sehari saja itu benar. Karena memang Orochi ini bodoh, sangat bodoh. Menanyakan pertanyaan yang sudah pasti ditolak oleh para daimyo. Daimyo berkata, "Sungguh pertanyaan bodoh. Jawab sudah jelas. Klan Kozuki adalah satu-satunya shogun kami. Ayo kita balaskan kematian Oden." Namun, para daimyo berhasil dikalahkan oleh Kaido. Di sini Mimin gagal fokus dengan daimyo yang wajahnya bentuknya kayak Zoro. Mirip-mirip gitulah. Tapi Mimin akan membahas di next video. Setelah kekalahan para daimyo, Orochi pun mengumpulkan semua pemuda untuk dipekerjakan di pabrik senjata. Namun, karena pembuangan limbah yang tidak beraturan, sehingga sungai tercemar dan tidak dapat diminum. Bahkan, tumbuhan pun tidak dapat tumbuh di daerah tersebut. Warga Wano semakin menderita. Namun, mereka percaya pada ramalan Toki. Tidak perlu terburu-buru, musim dingin yang panjang akan segera tiba, ucap mereka. Panel diteruskan, diperlihatkan warga yang sudah mulai kelaparan karena tidak adanya sumber pangan. Akhirnya, mereka mulai memakan buah smile yang gagal, sehingga membuat mereka tertawa secara terus-menerus, walaupun dalam keadaan susah. Inilah efek tertawa yang diakibatkan oleh buah smile. Dan panel berpindah, diperlihatkan kelanjutan naga ompong Orochi yang ingin mengajak Yori mati pada chapter sebelumnya. Namun, tiba-tiba diperlihatkan seseorang yang tiba-tiba memenggal kepala naga Orochi. Ia tak lain dan tak bukan, ia adalah Denjiro. Seperti spoiler yang telah Mimin beri, dendam yang terbalaskan. Ya, Denjiro berhasil menyelamatkan Yori serta membalaskan dendam Tuan Oden. Panel terakhir ditutup dengan diperlihatkannya beberapa lampu harapan warga Wano Kuni, serta ekspresi Luffy yang bersiap melepaskan tinjunya. Gomu Gomu no Bajrangan. Semoga saja Luffy dapat mewujudkan harapan warga Wano Kuni. Itu saja pembahasan dari kami, dan jika kalian suka dengan video ini, berikan like, subscribe, dan komentar agar channel ini dapat berkembang. Akhir kata, mari kita tidur. Panel terakhir ditutup dengan diperlihatkannya beberapa lampu harapan warga Wano Kuni dan ekspresi Luffy yang bersiap melepaskan tinju Gomu Gomu no Bajrangan. Semoga saja Luffy dapat mewujudkan harapan warga Wano Kuni. Itu saja pembahasan dari kami, dan jika kalian suka dengan video ini, berikan like, subscribe, dan komentar agar channel dapat berkembang. Akhir kata, mari kita tidur.